Lubuk Terap Pelalawan ke Sungai Pakning Bengkalis. Kota Sorek 1 hujan cek. Desa Palas. Tanjakan Palas yang terkenal itu Jembatan Kembar Pangkalan Kerinci Pelalawan. Memasuki kota Pangkalan Kerinci Pelalawan. Simpang Langgam. Memasuki kawasan Simpang Prakerinci Pekanbaru Siak. Jalan Mulus Pelalawan Siak. Adu mobil tumbang. Simpang Kesiak. Memasuki kawasan Kota Siak. Jembatan Kebanggaan Warga Kabupaten Siak. Kecamatan Bungaraya Siak menuju Pakning. Memasuki kawasan kota Sungai Pakning Bengkalis. Kota Sungai Pakning bersih dan elok. Sampai di kantor Camat Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sama-sama kita hormati Bapak Camat Bukit Batu. Alhamdulillah yang sama-sama telah hadir di masjid yang kita cintai ini beserta seluruh jajaran dan rombongan yang sama-sama telah duduk di masjid kita ini. Kita doakan Pak Camat kita ini beserta rombongan senantiasa diberikan kesehatan selalu, amin ya rabbal alamin. Sebuah pantun mengatakan, boleh Bu untuk Pak Camat nih. Dari Kerinci menuju ke Pekan,
berbelok kanan ke Bukit Batu. Salam hormat kepada Pak Camat saya sampaikan. Semoga sehat dan tambah ganteng selalu. Supaya ibu dah ngantuk lama nunggu. Bapak ibu para jamaah yang saya muliakan, ini untuk ibu-ibu pula nih. Boleh pantun lagi bu? Orang dompas pergi menangguk. Tahu nangguk bu? Tak tahu? Tahu menangguk pak ya? Orang dompas pergi menangguk, dapat seekor seikan tapa. Pada saat ceramah, ibu-ibu jangan mengantuk. Kalau ada yang ngantuk, saya doakan alisnya miring sebelah. Mau bu? Enggak lama-lama kita, paling-paling 30 menit saja selesai, pulang kita lagi. Ada bawa makanan? Enggak? Ada? Disediakan? Supaya tak ngantuk sambil makan-makan, sambil minum-minum. Bapak ibu para jemaah yang saya muliakan, terima kasih kepada Pak Camat beserta jajaran dan abang saya yang selalu nelpon, cuma saya belum tahu persis namanya. Belum kenalan pula kami. Salaman sudah, jumpa sudah, WA-an sudah, teleponan sudah, tapi namanya saya belum bisa memanggilnya. Saya panggil apa ini? Abang Rino. Baru sekarang saya tahu bu. Jadi terima kasih Bang Rino telah menghubungi saya dari Pelalawan. Bak sebuah pantun mengatakan, boleh lagi bu? Habis pantun ini kita tutup lagi, balik kita lagi. Pelalawan terkenal dengan ombak bono. Banyak dikunjungi oleh para turis. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Tapi bukan Rudi Hartono pemain bulu tangkis. Rudi Hartono ini lain pula bu ya. Nama Rudi Hartono, saya dari Kabupaten Pelalawan. Tak jauh-jauh bu, sebalik Siak sana sikit dah. Bapak ibu para jemaah yang saya muliakan, pertama tentunya yang tiada hentinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita ini. Alhamdulillah enak rasanya kita datang ke masjid ini. Apa nikmat yang paling utama, yang paling mahal harganya itu? Apa bu? Bu? Ngantuk. Hati-hati hilang alis sebelah. Sehat. Jadi ternyata Bapak Ibu yang semuliakan, tak ada lagi, tidak ada nilainya harta benda, tidak ada nilainya tanah yang banyak, sawit yang luas, kebun yang luas. Kalau seandainya Allah tarik sedikit saja kesehatan kita ini, maka hilanglah segala yang banyak-banyak yang berlipat ganda tadi. Tidak ada artinya lagi. Betul bu? Betul. Habis ini kita tutup lagi, balik kita lagi. Tidak lama-lama. Jadi makanya Bapak Ibu yang semuliakan, di antara wujud rasa syukur kita ini, mari sama-sama kita isi sekurang-kurangnya kehidupan kita ini dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satunya syukur bilhal, kata Imam Al-Ghazali. Syukur dengan bentuk perbuatan. Dah bu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kehadiran kita ini wujud rasa syukur kepada Allah, dan kita berharap kesehatan kita yang ada ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap cukup poning-poning sikit saja sudahlah. Pak ya, pening-pening sikit, tapi kan lancar makan, lancar juga Pak ya. Ibu, sakit-sakit pinggang sikit wajar. Kenapa wajar? Mesin sudah 30 tahun pakai, 50 tahun pakai, jarang diservis, oli 3 bulan sekali ganti, muat berondolan sawit berat. Ibu,
Wajar sakit-sakit pinggang sedikit, pening-pening sedikit, wajar. Kenapa? Mesin sudah lama kita pakai. Kita berharap mudah-mudahan penyakit yang mahal-mahal itu tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Maka oleh sebab itulah syukurilah Bu, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita berharap semoga Allah menjaga nilai nikmat yang luar biasa ini. Semoga seluruh kita ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, yang kedua, ya sampaikan salam penghormatan yang setinggi-tingginya buat kekasih kita, kerinduan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi Bapak Ibu, Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, ibu-ibu, udah ada yang ngantuk Bu? Udah ada? Ada yang ngantuk? Kalau udah ngantuk nih ada kopi nih, ambil Bu. Silakan. Betul kopi ini. Hitam. Ibu-ibu yang saya muliakan, para hadirin bapak-bapak yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Kita mau lama sebentar Bu. Lama? Sampai maghrib? Iya. Udah ada yang memasak tadi? Bahasa kami pelalawatnya betanak. Tahu betanak sini Bu? Tahu juga? Betanak sekarang kan mudah aja lagi. Tinggal masukkan air, pencet di dinding, cok di dinding, tinggal. Dah, masak. Bu, beda dengan zaman orang tua kita 20-30 tahun yang dulu. Jam 5 ini pergi ke belakang rumah ambil kayu dulu. Lama prosesnya. Bu, alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah yang semuliakan, 3 saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan yang 3 ini bisa menjadi renungan bagi kita bersama, dan tentunya bisa menjadi motivasi dalam kita beribadah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Pak Camat yang terhormat. Sebuah program yang luar biasa menurut saya. Salah satu program yang saya ikuti untuk tingkat kecamatan, yang sudah terjadwal, yang sudah direncanakan, program unggulan. Apa tadi?
bermasa. Apa itu bermasa? Bermarwah, maju, sejahtera. Luar biasa. Tepuk tangan untuk orang kecamatan kita. Luar biasa ini. Maju, lupa pula saya. Bermarwah, maju, bermarwah, sejahtera. Sejahtera. Tadi di antara sambutan Pak Camat kita, saya langsung menangkap satu hal. Kata beliau, ada yang ingat, Bu? Di antara yang banyak tadi ada yang ingat? Atau ingat saja kasih bantuan? Ada yang ingat? Di antara kata-kata beliau terselip langsung saya tangkap tadi adalah ketika beliau beri sambutan, kita ini, kata beliau, jangan saja yang kita bangun jalan, proyek, gedung, betul, Bu? Luar biasa itu bangunan fisiknya, jalan sudah mulai dibangun dengan angka miliaran, puluhan miliar per tahun, gedung dianggarkan, luar biasa. Tapi di antara makna pembicaraan beliau tadi ada yang lupa terkadang kita bangun. Apa yang kita bangun? Apa, Bu? Piti. Pandai pula, Bu, ya. Ada yang lupa dibangun apa? Ternyata ini yang paling penting, yaitu membangun rohani umatnya, masyarakatnya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya kita doakan Pak Camat kita ini sehat selalu, programnya jalan selalu, kita dukung selalu. Mudah-mudahan apa yang beliau niatkan ini tadi, membangun karakter umatnya itu dapat terlaksana. Mau enggak? Enggak ada yang bilang amin tadi. Berat ya, belum dapat bantuan, Bu. Itu tadi semuanya atau memang semua anak balita? Ini ada juga yang balita-balita ibu-ibu nih kan. Balita, bayi sudah terlanjur tua. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang dia bangun. Karena pada abad ini, diakui atau tidak diakui, jujur atau tidak jujur, ternyata membangun jalan itu mudah, membangun gedung itu mudah, membangun yang bersifatnya fisik itu mudah, asal lancar saja bayar pajak kita keluar tuh. Ternyata pada hari ini Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terjadi penurunan moral dan perilaku manusia, itulah musuh utama kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tuaku sekalian yang saya muliakan, saya doakan seluruh kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kebahagiaan hati, ditenangkan hidupnya, ditentramkan keluarganya, tenang hatinya, sayang suami istrinya. Banyak yang amin nampaknya, banyak kelun hidupnya nampaknya. Semoga apa yang Bapak Ibu niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya sebutkan, terbongkar pula permintaannya. Ya Pak ya, udah minum kopi Pak? Merokok enggak kan? Enggak boleh. Ruangan ber-AC ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini yang terhormat,
Bapak Sekcam Bukit Batu. Ya. Siapa nama? Ada nama tadi Pak? Muhammad Abdi. Ya bagus, luar biasa. Masih muda kayaknya. Ya. Luar biasa. Berarti kalau udah jadi Sekcam nih, bentar lagi jadi camat pula lagi itu. Ya, seluruh rombongan dari Camat Bukit Batu. Tadi Pak Camat sudah sore tadi asar, malam hari ini ada acara di kantor Camat di GOR. Ya, ada acara pembukaan turnamen badminton. Jadi diwakili oleh Bapak Sekcam kita yang masih muda, ganteng, energik. Mudah-mudahan sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Kepada kepala desa, aparatur desa, pengurus masjid, khatib Bilal, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tuaku sekalian yang saya muliakan, semoga kehadiran kita ini terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, pengajian kita pada malam hari ini tentu kita awali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan dengan bersyukur itu beban hidup kita, Bu, makin ringan dia. Mau, Bu? Ibu, mau, Bu? Jangan tidur, jangan ngantuk ya. Ini ada pantun untuk ibu-ibu nih. Tentang syukur ini. Mari banyak kita bersyukur. Nah, tak ada jam cakep diam. Awak dari pelelawan, nah semangat sinilah kan. Mari banyak kita bersyukur. Dengan bersyukur tenanglah hati. Saat ceramah ibu-ibu jangan tidur. Kalau ada yang tidur, takutnya nanti tak bangun lagi. Kan bahaya kalau tak bangun lagi. Ya, Bu, kalau tak bangun lagi apa yang terjadi? Hah? Kalau tak bangun apa yang terjadi? Bapak-bapaknya kawin lagi. Itu tak bisa dihindari itu. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, mari sama-sama banyak-banyak kita bersyukur, karena dalam hidup ini yang membuat beban hidup kita itu berat diukur seberapa tinggi, seberapa besar kita bersyukur kepada Allah. Karena memang dunia ini diciptakan bukan tempat kepuasan. Tidak ada yang namanya rumus dunia manusia akan merasa puas dengannya. Makanya Nabi mengatakan, kalau seandainya manusia itu dia diberikan kekayaan seumpama ada 2 lembah yang penuh dengan emas permata didapatkan olehnya, niscaya tak berapa lama lagi dia akan meminta lembah-lembah yang lain. Mereka tidak akan pernah terpuaskan sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Apa artinya itu, Bu? Bu, apa artinya tuh? Lai tentu bahasa ambonya. Lai bahasa campur-campur kampar pelalawan. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur beban hidup kita ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada istilahnya dunia ini tempat kepuasan. Maka kalau seandainya dunia bukan tempat kepuasan, lalu bagaimana caranya? Maka agama kita mengajarkan ada jalan syukur kepada Allah. Dengan syukur itulah rumahnya yang pas-pasan itu terasa manfaatnya. Dengan syukurlah
kendrakannya itu yang biasa-biasa saja itu terasa luar biasa baginya. Dengan bersyukurlah gajinya yang kecil per bulan itu terasa besar oleh dia. Karena apa? Karena syukurnya kepada Allah. Sebaliknya begitu juga, seberapa banyak rumah yang besar tapi terasa sempit, bahkan kamarnya yang mewah luar biasa itu tak pernah ditinggalinya, tak pernah ditidurinya. Kenapa? Sibuk mencari, lupa memanfaatkan nikmat yang ada. Oleh sebab itu, alhamdulillah dengan segala keadaan yang telah diberikan oleh Allah dalam hidup kita ini. Sudah Bu? Ngantuk? Ini dingin ditambah hujan. Ditambah pula mungkin suaranya nanti terganggu oleh hujan. Nah, lama kelamaan tidur. Kalau ada niat nak tidur, ingat-ingat pantun pertama tadi. Apa yang diingat? Ujungnya akan ada yang kawin lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, yang kedua, mari sama-sama kita semarakkan dengan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Bapak, ibu-ibu, para jemaah yang saya muliakan, masih saya cek, masih jelas Bu? Nanti lama-lama rupanya ibu tak jelas. Tak apa yang sampaikan Ustaz tadi kan, sampai di rumah apa tadi kajian, pokoknya begitulah. Apa begitunya, yang penting kita berubah. Rupanya tak apa-apa yang berubah. Lalu sudah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini kembali kita mengutip salah seorang perkataan ulama kita. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Bahwasanya beliau menyampaikan dalam kata-kata nasihatnya bahwa dunia yang kita lalui ini hari ini tak lebih hanya terdiri daripada 3 waktu saja. Berapa Bu?
3. Bahasa Inggrisnya apa? Hah? 3. Nak 3, nak 3, yang penting nih. Bapak ibu-ibu yang semuliakan, apa kata beliau? Dunia ini tak lebih dari terdiri pada 3 waktu saja. Yang pertama, waktu yang telah lalu dengan segala kenangan di dalamnya, tak bisa diulang kembali. Waktu itu telah berlalu, hanya bisa diingat, tak bisa kembali lagi pada masanya. Kalau itu kenangan indah, hanya diingat-ingat sambil tersenyum. Kalaupun itu kenangan pahit, diingat-ingat juga terkadang sambil menangis. Tapi waktu itu telah berlalu. Udah bu? Udah? Kalau udah kita tutup lagi. Balik kami ke pelalawan lagi. Sudah? Jadi bapak ibu yang saya muliakan, waktu pada masa yang lalu, kita ingat-ingat masa lalu itu ternyata begitu cepat dia. Tiba-tiba pada malam hari ini sudah 30 umur. Tiba-tiba pada malam hari ini sudah 40 umur. Malam hari ini sudah 50 tahun umur. Kalau diingat-ingat, ternyata begitu lama telah sejalan di kehidupan dunia ini. Waktu masa lalu, masa muda, masa sekolah, masa susah, masa senang, masa sedih, semua telah dilewati, teringat dalam benak kita, tapi tak bisa kita masuk ke dalamnya untuk kita putar kembali. Laksana jarum jam itu, kalau udah lewat jam 8, putar lagi ke belakang, masih bisa dia, tapi waktu tak bisa digapai, ditarik kembali masa yang lalu. Nah bapak ibu yang saya muliakan, bagaimana cara kita menghadapi masa yang lalu, waktu yang telah kita tapaki satu persatu, yang telah kita tinggalkan itu? Maka salah satu caranya adalah bertobatlah kepada Allah. Apa bu? Apa? Hujan. Oh bapak, bertobatlah kepada Allah masa lalu. Kenapa yang pertama kita menghadapi masa lalu itu dengan bertobat? Karena ternyata bapak ibu, di setiap tapak kaki yang telah kita lewati itu semuanya tercatat. Famay ya'mal misqala wa may ya'mal mithqala dzarratin. Setiap segala sesuatu yang telah kita lakukan, kalau itu baik sebesar debu, sebesar biji zarah, tak terlihat oleh mata, maka kebaikan itu akan tercatat di sisi Allah, akan dibalas. Begitu juga kalau kejahatan sebesar biji zarah, di tengah malam gelap gulita, di tengah hutan, tidak ada orang, tidak ada yang melihat, sendiri saja kita lakukan dosa, dan dosa itu kecil sekali, maka niscaya akan tercatat di sisi Allah dan akan tetap juga dibalas. Jadi bu, bapak, masa lalu itu tidak akan hilang begitu saja. Apa bu? Ini kalau hujannya bergumam-gumam aja lagi itu. Apa? Masa lalu tidak akan hilang begitu saja. Nah, jadi makanya bertobat kepada Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu Surat surat apa bu? Hah? Ragu-ragu. Surat al akan ragu kan? Oh nang itu saja. Bapak tahu, makanya tak mau tanya bapak.
Aku yang paham-paham lah, Bapak tahu tuh. Surat ragu surat ayat yang ke kalau tak hafal tak usah Bu, kita cari makna sonya saja. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apabila nanti suatu masa kita akan dihadapkan ke pengadilan Allah, maka mulut kita akan dikunci, dua tangan kita akan berbicara, kaki kita akan menjadi saksi terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia. Apabila telah kita perbuat di muka bumi ini, setiap letak-letak tangan, jari-jari, langkah kaki kita, mulut kita akan dikunci pada pengadilan Allah. Kenapa mulut kita dikunci Bapak Ibu? Karena mulut ini kalau bahasa kami sorenya sering memongak. Apa obel memongaknya Bu ya? Kalau bahasa siko apa? Memongak aja. Ya samanya gitu, dibuat aja, tak usah kami kampar dulu, masuk aja kamu Kabupaten Bengkalis dulu kami kan, dulu kami kampar. Pelawan itu Kabupaten Kampar itu menyeberang Pekanbaru, dia di seberangnya Siak sampai ke Pelalawan, sampai ke perbatasan Inhu. Kampar itu rupanya lebih sama pula kami dengan orang Bukit Batu lagi. Apa maksud sih kok memongak. Ambo sangko bangsa kami kampungan bawa sini tak tentuang sini dah kan. Rupanya sama ya. Lebih kurang ya. Jadi Ibu yang saya muliakan, apa katanya? Karena mulut ini mengapa dia dikunci? Karena memang di dunia ini mulut ini sering dia berdusta, memongak, baduto, apa lagi? Bekilah. Apa lagi Pak? Mencora. Itu bahasa Bukit Batu Inggrisnya tuh. Mencora, tulisnya MENCHORA, mencora. Rupanya itu bahasa Inggrisnya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, karena mulut lidah ini suka dia berkilah. Kemana soalan tidak hadir di masjid? Kami kan pengajian, program unggulan dari Kecamatan Bukit Batu. Itulah hujan. Rupanya hujan ini pas orang ceramah apa hujan? Di rumahnya katanya jam sib isya itu lah hujan lah. Kenapa tuh? Mulut, lidah, suka dia memutarbalikkan fakta. Jadi hari ini itu di antara penyebab bagaimana bangsa dan negara ini, tak usah jauh-jauh, tempat kita ini, kampung kita ini, salah satu yang membuat terkadang perpecahan itu akibat oleh apa Bu? Mulut, lidah. Suka sekali dia terhadap yang berdusta, suka kalau ibu-ibu mohon maaf, suka terhadap yang fitnah, suka terhadap yang menggonjeng. Bu, ini awal daripada apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika tak mampu kita mengendalikan ucapan, perkataan, lidah yang suka berkilah, yang ada menjadi tiada, yang tiada menjadi ada, bisa membolak-balikkan fakta, maka nanti di hadapan pengadilan Allah yang tak bisa disogok-sogok, yang tak bisa ditipu-tipu, yang tak bisa dinego-nego, yang tak ada duit, tidak ada harta yang laku pada saat itu, maka mulut, bibir, lidah yang di dunia suka berkilah, suka berbohong, suka berdusta, suka mencora, ditutup, dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tangannya akan berbicara. Bu, ikut tangan ke bicakap nanti kok. Apa kata tangan? Wahai Ibu Mariati. Ada Ibu Mariati kata? Ana? Mana? Ada? Nggak. Wahai Ibu Mariati, sikap nomor undian 10 saya. Silakan tangan ibu yang bicara, tangannya bicara. Betulkah tangan ini yang kemarin memungut berondol yang samping itu? Kata tangan, betul ya Allah.
Sayalah yang dulu ketika kami mengut berondol ternyata guni saya tidak penuh, cuma punya tetangga ada untuk memenuhkan goni ini, saya ambillah 3 kilo. Itu kata siapa? Kata tangan yang akan bicara, mulut ditutup. Kalau ditanya pada mulut, apa kata mulut? Oh tidak ada. Itu kata ini yang bicara. Bu, ada yang model tuh? Hah? Kalau ada yang model itu copot kembalikan semua tilbiko berbicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, tangan akan menjadi saksi, akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala di setiap apa yang kita pegang, di setiap apa yang kita lakukan, di setiap kita menzalimi orang, menyakiti orang, maka dia akan berbicara. Sebaliknya juga begitu, tangan akan berbicara. Di mana kita pernah sujud, di setiap tempat sholat, tikar sholat kita ini, sembahyang kita ini, Allahu Akbar, tinggal 5 jari kita pindah pula di sini, Allahu Akbar, tinggal di setiap tikar sholat ini pernah tinggal tangan kita di situ, di setiap kotak-kotak infak itu pernah duit kita masukkan, tertinggal sidik jari kita, maka dia pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal pilih, dia bersaksi yang burukkah atau bersaksi yang baikkah? Kalau yang buruk, bagaimana caranya? Tobat, selesaikan, coret. Ini yang buruk. Ini dulu saya pernah mengambil berondolan tetangga, kembalikan. Mau kembalikan, Bu? Ini malu pula tuh. Kalau malu orangnya tidak ada pula. Ini penyakitnya nih. Kalau yang berhubungan dengan orang lain, harta orang lain, kan kita malu pula mengakuinya itu. Bagaimana caranya? Untuk kedepannya jangan lagi tinggalkan itu, karena mengaku itu tak mau. Tak mungkin kita Allahu Akbar, datanglah cik, besok kami cik, saya minta maaf. Minta maaf apa nih? Ini yang berat nih. Dulu menjelang bulan Ramadan tahun yang dulu, saya pernah mengambil berondolmu 3 kilo. Kan malu itu. Ini beratnya kalau dosa sesama manusia. Dosa kepada Allah bukan berarti kita sepelekan. Berdosa kita kepada Allah, masuk ke dalam kamar, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah, astagfirullah rabbal, astagfirullah minal khotoya. Tidak ada orang di dalam kamar, sendirian saja, anak istri tidak ada, tetangga tidak melihat, berlinang air mata kita mengakui dosa kepada Allah. Tidak ada manusia yang tahu, kita pun tidak malu dilihat oleh manusia yang lain, karena kita telah berbuat dosa kepada Allah. Maka dosa itu kalau tulus kita memohon ampun kepada Allah, dosa kepada Allah terampunkan, dihapus. Kalau sesama manusia, sesama manusia ini beratnya. Kalau hutang tidak akan pernah selesai sampai utang itu dibayar. Kalau menzalimi orang tidak akan pernah selesai sampai kita mengakui, minta maaf kalau kita telah pernah menyakitinya. Mengambil hak orang tidak akan pernah selesai. Sholat 1000 rakaat, naik haji 7 kali, umroh setiap bulan, tidak akan pernah selesai kalau berhubungan dengan orang lain sampai kita minta maaf kepadanya. Begitu beratnya kalau dosa menyakiti, menzalimi, mengambil hak-hak orang lain. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah masa lalu yang telah pernah kita lalui. Kalau baik tingkatkan, kalau buruk dia sebelum nanti diperlihatkan, maka bertobatlah kepada Allah, hapus dosa-dosa itu. Sampai kapan kita, Bu? Sampai kapan kita waktu kita bertobat?
sampai Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Bertobatlah, sesungguhnya taubat itu akan diterima oleh Allah, kata Nabi kita, sampai batasnya. Di mana batas taubat itu? Yughargir, sampai berbunyi di tenggorokan ini tanda akan berpisahnya roh dengan badan. Nampak, Bu? Si fulan itu sakit, ayo sama-sama kita kunjungi, kayaknya sudah mulai memasuki masa sakaratul maut. Berbunyi di sini si fulan yang kita kunjung tadi. Ada masa itu, Bu? Ada menengok? Itu yang disebut masa yugharghir, ketika roh atau nafas itu telah sampai di kerongkongan. Maka pada saat itu pintu taubat sudah mulai. Pada masa itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita berada antara dunia. Satu kaki kita umpama masih di dunia, satu kaki kita sudah mulai memasuki alam berikutnya. Mata kita terkadang masih terbuka, tapi bukan pandangan dunia. Telinga kita masih terbuka, tapi bukan pendengaran dunia. Pada saat itu akan dihadirkan kembali, akan diperlihatkan semua amal perbuatan kita, otot-otot, urat-urat, tulang-tulang, semuanya akan melemah, tak bisa, tak mampu lagi digerakkan. Pandangan mata kita hanya tertuju dengan apa yang dilihatkan oleh Allah. Kalau yang dilihatkan itu amal ibadah yang baik, maka tersenyum, bahagialah kita. Kalau ternyata yang dilihatkan itu adalah catatan-catatan buruk, maka bersedih, menangislah kita. Bergelegar bunyi di kerongkongan ini, tetapi belum sempat bertobat kepada Allah. Hati-hati, pada masa ini, masa-masa tobat sudah mulai tertutup. Maka ketika badan-badan sehat ini, Bapak Ibu, masih sehat, masih muda, masih kuat, belum masuk masa yugharghir tadi, setiap masa bertobatlah. Hapus catatan masa lalu yang telah pernah kita perbuat dengan betul-betul memohon ampun kepada Allah, saling memaafkan sesama manusia. Masa lalu tidak bisa diulang kembali, tidak bisa ditarik kembali, hanya menjadi kenangan, tapi tidak akan pernah hilang dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masa lalu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang semuliakan, nomor 2. Habis ini kita tutup, balik kita lagi. Makanan masih ada, Bu? Masih ya? Di sini yang kosong ya. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, yang kedua, masa lalu adalah masa yang penuh kenangan, tak bisa ditarik lagi. Kemudian ada waktu yang kedua, kata beliau, adalah saat ini, masa ini, jam ini, menit ini, detik ini. Itulah waktu yang punya kita. Malam ini Ibu duduk berzikir kepada Allah, la ilaha illallah. Itu yang punya Ibu waktu sekarang. Bapak di dalam hatinya mendengarkan pengajian sambil berzikir kepada Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Itu yang punya Bapak, itu yang waktu kita. Waktu yang kedua adalah hari ini, detik ini, jam ini. Itulah yang punya kita. Lalu bagaimana caranya? Kalau masa lalu tadi kita bertobat, maka waktu yang sekarang, maka gunakanlah betul-betul untuk beribadah kepada Allah. Karena tempat beribadah kepada Dia yang terbaik adalah saat ini, waktu ini, bukan masa lalu, bukan 10 tahun yang akan datang, tapi masa yang punya kita hari ini. Makanya Al-Quran mengatakan, wal asri in. Apal, Bu? Kamu ragu ya, mau kan? Illal ladzina amanu. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu mereka rugi, lalai
kecuali mereka yang mengisi waktunya hari ini dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Kapan itu? Hari ini, detik ini, jam ini.